Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, setelah membuat keputusan dengan Dewa Kematian, Xiaoyan memilih pilihan kedua, yaitu melompatkan diri langsung sendiri ke kolam darah kematian. Xiaoyan saat ini menatap Nalan Kingsue. Xiaoyan melompat langsung ke kolam darah di bawah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiaoyan melompat ke arah kolam darah di bawah, memercikan gelombang darah dan tenggelam dalam gelombang darah. Melihat Xiaoyan melompat ke kolam darah, Dewa Kematian merasa senang. Tetapi pada saat ini wajahnya tiba-tiba berubah. Sosok merah muncul di belakangnya seperti kilat. Kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan segera meledak ke arahnya. Duar! Kekuatan mengerikan itu menghantam tubuhnya dengan keras. Kekuatan sengit menyebabkan tubuh Dewa Kematian bergetar. Nalan Kingsue di pelukan Dewa Kematian juga dibawa pergi oleh sosok itu. Dibawa ke cerobohan Dewa Kematian, dia berhasil diserang oleh orang itu. Dan Dewa Kematian segera marah dia melihat sosok itu dan berteriak, "Xiaoyan, kamu akan mati." Orang yang menyelamatkan Nalan Kingsue dengan momentum guntur tadi adalah Xiaoyan. Ternyata bukan Xiaoyan yang baru saja melompat ke kolam darah, tetapi tubuh spiritualnya yang dibentuk oleh kekuatan spiritual. Dia tidak akan cukup bodoh untuk bunuh diri. Bahkan jika dia benar-benar melompat ke kolam darah untuk bunuh diri, akan mungkin bagi Dewa Kematian membunuh Nalan Kingsue. Itu sebabnya dia memikirkan metode ini, menarik perhatian Dewa Kematian dengan tubuh spiritualnya, membiarkan Dewa Kematian ceroboh, dan Xiaoyan menyelamatkan Nalan Kingsue dengan momentum guntur. Xiaoyan dengan cepat memeriksa luka Nalan Kingsue. Seluruh tubuhnya telah diserang oleh Dewa Kematian. Melihat Nalan Kingsue yang dipelukannya, ekspresi Xiaoyan juga benar-benar suram. Niat membunuh melonjak dari tubuhnya dan kemudian menyapu dunia. Pada saat ini Xiaoyan hanya ingin membunuh seseorang. Xiaoyan segera membuka dunia batinnya dan memasukkan Nalan Kingsue ke sumber mata air Yuanling. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan menatap Dewa Kematian, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. "Bukankah kamu dikenal sebagai Dewa Kematian? Aku akan membuatmu mati hari ini," ucap dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Dewa Kematian tertawa dan berkata, "Hahaha, kekuatan Dewa Kematian berada di luar imajinasimu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Kematian? Baiklah, aku akan memberitahumu hari ini bahwa Dewa Kematian tidak mungkin dikalahkan," ucap dari Dewa Kematian. "Berhenti bicara omong kosong. Aku akan menghancurkan kutukan kematian dulu. Lalu aku akan bertarung denganmu." Xiaoyan berteriak keras. Pada saat yang sama dia meledakkan pukulan di prasasti batu kutukan kematian dengan keras. Pukulan ini berisi kekuatan seluruh tubuhnya. Betapa menakutkan kekuatan itu. Di bawah pengeboman kekuatan tak terbatas, batu itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi tumpukan bubuk. Segera setelah itu dia meledakkan lebih dari selusin kekuatan mengerikan, menghancurkan semua altar dengan momentum guntur. Pada saat prasasti batu kutukan kematian dihancurkan, energi kematian yang tak berujung di hutan kematian dengan cepat surut. Dan setelah energi kematian surut, lubang besar di pintu masuk zona mati dengan cepat menjadi tenang. Dan akhirnya berubah menjadi tanah datar. Ada sebuah tablet batu di tanah datar yang bertuliskan, "Gerbang Zona Mati." Pada saat yang sama, adegan magis di hutan kematian ini terlihat di banyak bagian benua Ki Asal. Pintu masuk ke zona mati di lebih dari selusin tempat semuanya ditutup, berubah menjadi prasasti batu gerbang zona mati. Melihat Xiaoyan menghancurkan semua altar, Dewa Kematian sangat marah. Tubuhnya bergetar, dan dia muncul langsung di depan Xiaoyan. Potensi yang kuat meledak. Dengan kekuatan yang besar meledak ke arah Xiaoyan dengan cepat. Buang! Tubuh Xiaoyan ditembak jauh oleh Dewa Kematian. Begitu Xiaoyan menstabilkan sosoknya, seteguk darah segera keluar. Kekuatan Dewa Kematian awalnya di atas Xiaoyan, dan ketika batu Dewa Kematian pecah dengan seluruh kekuatannya,
Xiaoyan tidak lagi menjadi lawan Dewa Kematian. "Ayo bertarung lagi di tempat lain," ucap dari Xiaoyan, dan meninggalkan kolam darah secara langsung. Lalu datang ke langit di atas Gunung Tulang. Kolam darah itu sangat aneh, membuatnya merasakan napas bahaya. Jika dia secara tidak sengaja diledakkan ke dalam kolam darah oleh Dewa Kematian, dia akan berakhir dengan menyedihkan. Karena itu, dia meninggalkan ruang lingkup kolam darah. Duar! Telapak tangan Dewa Kematian muncul dari udara secara tak terduga dan kemudian menebas dengan keras di tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan jatuh ke bawah, lalu Dewa Kematian muncul kembali dan sekali lagi memukul Xiaoyan dengan pukulan. Xiaoyan diledakkan ke udara dan Dewa Kematian muncul dengan aneh di samping Xiaoyan sekali lagi dan sekali lagi menghantam tubuh Xiaoyan dengan pukulan. Dengan cara ini Xiaoyan benar-benar dibombardir oleh Dewa Kematian dan dia dihantam selusin pukulan di udara oleh Dewa Kematian satu demi satu. Pada saat ini kecepatan Dewa Kematian menjadi sangat menakutkan dan tidak ada ruang bagi Xiaoyan untuk menghindar. Jika Xiaoyan tidak mewarisi kekuatan 10 jiwa pertarungan hebat, pemboman akan menghancurkannya berkeping-keping dan menjerumuskannya ke dalam situasi di mana dia tidak akan pernah pulih. Bahkan jika dia sekarang memiliki kekuatan 10 jiwa pertarungan hebat, di bawah pengeboman Dewa Kematian, Xiaoyan masih berdarah dengan liar. Tubuhnya penuh dengan luka. Duar! Dewa Kematian menendang Xiaoyan dengan keras, dan di bawah energi kuat Dewa Kematian, Xiaoyan langsung menabrak gunung tulang putih seperti meteor. Bersamaan dengan ledakan keras, gunung tulang yang besar runtuh, mengubur Xiaoyan langsung di bawah gunung tulang. Dewa Kematian menatap gunung tulang yang runtuh di bawah dan ada kejutan di matanya. Kekuatan Xiaoyan berada di luar dugaannya. Dalam sejarah masa lalu, klan Xiao belum pernah mengirim orang yang begitu kuat seperti Xiaoyan. Dan pemuda yang dikirim kali ini hampir tidak dapat bersaing dengannya. Pada saat ini wajah Dewa Kematian tiba-tiba berubah. Matanya tertuju pada gunung tulang putih yang baru saja runtuh. Dan ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Di sana ada seberkas cahaya terang yang bersinar dari gunung tulang putih, dan cahaya itu semakin lama semakin baik. Pada saat yang sama potensi yang kuat muncul dari dasar gunung tulang putih. Potensi yang kuat ternyata bahkan lebih kuat dari Dewa Kematian. Bagaimana mungkin? Dewa Kematian berteriak tak percaya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Xiaoyan. Tetapi pada saat ini dia jelas merasa bahwa Xiaoyan yang sudah terikat untuk mati telah menjadi sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Dewa Kematiannya. Duar! Pada saat ini ledakan keras yang tak tertandingi keluar. Cahaya yang kuat meledak dari dasar gunung tulang putih. Tulang-tulang itu terbang kemana-mana pada saat ini. Semua kekosongan dunia ini dipenuhi dengan tulang. Kilatan cahaya merah melesat keluar dari gunung tulang putih dan kemudian berdiri kokoh di depan Dewa Kematian. Pada saat ini Xiaoyan dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah dan di dahinya ada budaya etnis yang kompleks. Terus-menerus bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Bahasa etnis ini justru merupakan bahasa etnis kedua yang misterius. Tendangan Dewa Kematian barusan menghancurkannya dari udara dan dia memang terluka sangat serius. Dan ditambah dengan tekanan seluruh gunung tulang putih, dia tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup sama sekali. Namun pada saat ini, bahasa etnis kedua yang misterius tiba-tiba terbuka. Momentum ledakan bahasa etnis kedua kali ini sangat sengit. Hanya dalam sekejap, bahasa etnis kedua sepenuhnya menyembunyikan bahasa etnis Xiao dan menggantikan posisi domain bahasa etnis Xiao. Pada saat budaya klan kedua dibuka, luka Xiaoyan di tubuhnya dengan cepat diperbaiki. Dan kekuatan kuat yang mengintai di tubuhnya juga muncul pada saat ini. Meskipun dia telah mendapatkan kekuatan yang kuat sekarang, dia masih merasa bahwa itu tidak cukup untuk melawan Dewa Kematian. Jadi Xiaoyan segera memerintahkan Kaisar Ming abadi yang bersembunyi di tubuhnya untuk meminjamkan semua kekuatannya sementara. Dengan cara ini setelah menggabungkan 3 kekuatan dari 10 jiwa pertarungan besar, budaya klan misterius, dan Kaisar abadi, kekuatan Xiaoyan menjadi sangat kuat. Kekuatan semacam ini secara langsung melampaui kematian. Bahkan Xiaoyan sendiri sangat terkejut dengan kekuatan yang kuat di tubuhnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan seseorang bisa begitu kuat.
Kekuatan besar di tubuhnya benar-benar di luar kekuatan Kaisar Dou. Kekuatan yang kuat di tubuh Xiaoyan menyebabkan dia merasakan sakit yang kuat di tubuhnya, seolah-olah dia akan meledakkan tubuhnya. Melihat budaya etnis yang memancarkan cahaya kemasan di dahi Xiaoyan, ekspresi ketakutan muncul di wajah Dewa Kematian dan dia berseru, "Budaya etnis dari Protos pendiri. Bagaimana mungkin? Bukankah Protos pendiri telah menghilang?" Ketika dia mengatakan ini, wajah Dewa Kematian penuh dengan ketakutan jelas. Bahasa etnis di dahi Xiaoyan mengingatkannya pada beberapa hal yang mengerikan. Pendiri Protos. Xiaoyan juga bingung dengan seruan Dewa Kematian dan langsung bergumam dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kemudian perlahan menatap Dewa Kematian, senyum dingin muncul di pipinya. "Hahaha, Dewa Kematian, kamu baru saja mengalahkanku dengan sangat keren. Sekarang giliranku." Tawa dingin terdengar sia-sia dari mulut Xiaoyan. Xiaoyan menghilang langsung di udara. Pada saat yang sama Xiaoyan muncul di belakang Dewa Kematian. Dan tinju yang membawa kekuatan besar menghantam Dewa Kematian. Dewa Kematian bereaksi sangat cepat. Dan dengan cepat menggerakkan tubuhnya untuk menghindari serangan Xiaoyan. Saat Dewa Kematian menggerakkan tubuhnya, Xiaoyan melintas dan muncul di mana Dewa Kematian menggerakkan tubuhnya. Xiaoyan tersenyum dan melemparkan pukulan tirani. Duar! Dengan ledakan keras, Dewa Kematian dipukul tepat oleh Xiaoyan dan tubuhnya melesat ke belakang. Tetapi Xiaoyan tidak berhenti di situ. Dia datang ke Dewa Kematian seperti hantu dan tinju gila lainnya menabrak Dewa Kematian. Ya, duar. Serangkaian ledakan terdengar di udara. Pada saat ini Dewa Kematian merasa sangat tertekan. Dia yang selalu tinggi di atas dan menganggap semua makhluk hidup seperti rumput dibombardir oleh Xiaoyan di udara seperti bola. Dalam pertempuran antara kekuatan puncak, Dewa Kematian kehilangan kesempatan pertama di awal dan Xiaoyan terus membombardirnya dengan pukulan satu demi satu tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Xiaoyan meraih leher Dewa Kematian dengan satu tangan, menahannya di udara, dan kemudian membantingnya ke arah Gunung Tulang Putih dengan ketinggian ratusan kaki di bawah. Duar! Dengan ledakan keras, tubuh Dewa Kematian menghantam Gunung Tulang Putih, langsung menghancurkan Gunung Baijang, menyebabkan kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan tubuh Dewa Kematian itu langsung teredam oleh tulang belulang. Xiaoyan tidak ingin membiarkan Dewa Kematian pergi. Dia berubah menjadi cahaya dan bergegas ke Gunung Tulang Putih. Dia segera menemukan Dewa Kematian yang dilemparkan ke dalam kekacauan. Xiaoyan dengan kuat menekan Dewa Kematian ke tanah dan membantingnya dengan keras, langsung menghancurkan kepala Dewa Kematian ke tanah. Harus dikatakan bahwa kemampuan anti serangan tubuh Dewa Kematian berada di luar imajinasinya. Di bawah pukulan seperti itu dari Xiaoyan, tubuh Dewa Kematian tidak mengalami banyak kerusakan berarti. Xiaoyan membanting beberapa pukulan lagi ke Dewa Kematian. Melihat bahwa tubuh Dewa Kematian tidak dapat dilukai, dia membawa Dewa Kematian dan terbang ke udara. Di udara Xiaoyan mengangkat Dewa Kematian tinggi-tinggi dan kemudian melepaskan telapak tangannya. Pada saat telapak tangannya dilepaskan, dia mengumpulkan semua kekuatannya di lengan kanannya dan lengan kanannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah yang menyilaukan. Lengan iblis yang membakar. Melihat lengan kanan merah Xiaoyan yang menyilaukan, ekspresi terkejut melintas di wajah Dewa Kematian. Dan pada saat yang sama, dia berkata di dalam hatinya, di mana klan Xiao menemukan orang seperti itu? Dia tidak hanya memiliki klan Protos pendiri, tetapi dia juga memiliki lengan iblis yang membakar. Aku berkata, aku adalah Terminator kematian. Kematianmu sudah berakhir. Xiaoyan tersenyum pada Dewa Kematian dan telapak tangan dibanting ke arah Dewa Kematian. Telapak tangan merah yang menyilaukan membawa energi yang sangat menakutkan, menghancurkan kekosongan secara langsung, dan bergegas menuju Dewa Kematian seperti kilat. Duar! Telapak tangan yang mengandung energi menakutkan membombardir Dewa Kematian. Dewa Kematian menjerit kesakitan dan di bawah serangan tangan kanan pendemen, tubuhnya hancur berkeping-keping dan darah menyembur keluar. Kekuatan tangan kanan pendemen sudah sangat menakutkan dan sekarang Xiaoyan memiliki 3 kekuatan yang sangat kuat. 10 jiwa pertarungan besar, klan misterius,
dan kaisar dunia bawah yang abadi. Xiaoyan menggerakkan semua kekuatan di tubuhnya, dan kekuatan dari tangan pendemon sangat menakutkan. Di bawah pengoboman lengan pendemon, tubuh Dewa Kematian yang sangat tangguh hancur berkeping-keping. Melihat bahwa Dewa Kematian akhirnya meledak menjadi bubuk, Xiaoyan akhirnya menghela napas lega. Dewa Kematian ini benar-benar terlalu kuat. Jika bukan karena lengan pembakaran iblisnya, akan sulit baginya untuk membunuh Dewa Kematian. Meskipun dia menghancurkan Dewa Kematian menjadi bubuk, dia bisa merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya berkurang dengan cepat. Karena itu dia harus bergegas kembali ke klan Xiao Xuanji sebelum kekuatan di tubuhnya benar-benar mereda. Bagaimana mungkin? Tepat saat Xiaoyan hendak pergi, Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan tidak percaya dan mengalihkan pandangannya ke tempat di mana tubuh Dewa Kematian baru saja hancur. Di sana tubuh dan darah di seluruh langit berkumpul dengan cepat. Setelah itu, dalam sekejap mata Dewa Kematian yang utuh muncul di depan Xiaoyan lagi. Melihat ini, Xiaoyan sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang yang telah hancur berkeping-keping hidup kembali? Dia telah melihat hal seperti itu sekali, yaitu ketika dia pertama kali menemukan benua Ki Asal. Wanita berpakaian putih yang tampak seperti peri kecil yang dia temui pernah melakukan ini. Dewa Kematian memandang Xiaoyan dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa alam utama kultivasi adalah keabadian? Aku sudah abadi. Bagaimana kamu bisa melawanku?" Abadi dan tidak bisa dihancurkan. Xiaoyan bergumam dan segera dia bertanya kepada Dewa Kematian, "Abadi dan tidak bisa dihancurkan? Alam macam apa itu?" Dewa Kematian lalu menjawab, "Panjang umur dengan langit, hidup dengan bumi. Langit tidak dapat dihancurkan dan bumi tidak dapat dikubur. Selama aku memiliki satu pikiran, aku akan hidup selamanya," ucap dari Dewa Kematian. Langit tidak dapat dihancurkan dan bumi tidak dapat dikubur. Selama aku memiliki satu pikiran, aku akan hidup selamanya. Xiaoyan merasa sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Dewa Kematian dan membacanya tanpa sadar. Baiklah, Dewa Kematian, karena kutukan Dewa Kematian telah dihancurkan, kita tidak perlu lagi bertarung. Selain itu, sulit bagi kita untuk memberitahu pemenangnya. Aku akan pergi, ucap dari Xiaoyan. Setelah muncul kembali, Dewa Kematian tidak terburu-buru untuk membalas dendam pada Xiaoyan, tetapi tampak sangat tenang dan segera berkata, "Anak muda, kali ini aku akan membiarkanmu pergi. Perjalananmu masih panjang. Aku tahu kamu menggunakan kekuatan orang lain kali ini. Aku harap ketika kita bertemu lain kali, kamu dapat menggunakan kekuatanmu sendiri untuk benar-benar melawanku." "Ini adalah pertempuran besar," ucap dari Dewa Kematian. "Baiklah, aku ingat. Bagaimana jika kamu yang abadi akhirnya akan kalah dengan kekuatanku sendiri," ucap dari Xiaoyan. "Bagus sekali, sangat ambisius. Namun, kekuatan Dewa Kematian benar-benar tidak seperti yang kau bayangkan. Aku bukan Dewa Kematian yang sebenarnya. Dewa Kematian yang sebenarnya jauh lebih kuat dariku," ucap dari Dewa Kematian. "Kamu bukan Dewa Kematian yang sebenarnya. Lalu siapa kamu?" Mendengar ini Xiaoyan sangat terkejut. Dewa Kematian lalu berkata, "Aku hanyalah inkarnasi eksternal dari Dewa Kematian. Kekuatan sebenarnya dari kematian benar-benar melampaui apa yang kamu bayangkan sekarang. Bahkan dengan kekuatanmu saat ini, di depan Dewa Kematian yang sebenarnya, tidak ada ruang bagimu untuk melawan." Mendengar ini Xiaoyan sangat terkejut. Dewa Kematian di depannya sudah cukup kuat, tetapi dia tidak menyangka akan ada keberadaan yang lebih kuat di zona mati. Saat ini tanpa ragu-ragu dia merobek kekosongan secara langsung dan melarikan diri ke celah ruang. Jika tidak dia pergi, ketika Dewa Kematian yang sebenarnya datang, dia akan jatuh ke dalam situasi malapetaka. Di atas prasasti gerbang Dewa Kematian di hutan kematian, ruang sedikit berfluktuasi dan sosok Xiaoyan muncul perlahan. Setelah meninggalkan zona mati, Xiaoyan akhirnya menghela napas lega. Perjalanan ke zona mati ini benar-benar pengalaman hidup dan mati. Sejauh ini Dewa Kematian mungkin adalah orang yang paling kuat yang pernah dilihatnya. Pikiran Xiaoyan segera bergerak dan dalam sekejap orang-orang telah datang ke langit di atas alam mendalam klan Xiao.
Banyak orang kuat dari klan Xiao segera menyambutnya dan mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan. Kutukan Dewa Kematian telah menjangkiti keluarga Xiao selama ribuan tahun. Sekarang Xiaoyan telah mematahkan kutukan Dewa Kematian. Xiaoyan tiba-tiba bertanya pada Xiaohe, apakah itu benar-benar berfungsi? Dewa Kematian begitu kuat. Meskipun pintu domain kematian ditutup, Dewa Kematian masih bisa datang kapanpun dia mau, ucap dari Xiaoyan. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Xiaohe segera menjawab, teman kecil Xiaoyan, kamu tidak tahu, meskipun Dewa Kematian itu kuat, dia tidak dapat dengan mudah memasuki dunia manusia. Jika tidak, dia akan dihukum oleh surga. Jika dia ingin memasuki dunia manusia, dia harus melewati gerbang alam mati. Sekarang, pintu zona mati di hutan kematian telah ditutup, dan dia tidak akan pernah muncul di hutan kematian lagi, ucap dari Xiaohe. Oh begitu, Xiaoyan menjawab, dan tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. 10 hantu samar terbang keluar dari tubuhnya, dan kemudian terbang menuju tempat peristirahatan 10 jiwa pertarungan hebat dengan kilat. Saat 10 roh juang meninggalkan tubuh Xiaoyan, teks klan misterius juga segera menghilang. Tubuh Xiaoyan kehabisan tenaga dalam sekejap, dan gelombang rasa sakit yang parah tiba-tiba menyebar di dalam tubuhnya. Pada saat ini Xiaoyan menjadi sangat lemah, tubuhnya gemetar dan dia akan jatuh dari langit. Xiaohe dengan cepat menahannya. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.